Audio Jungle. Halo teman-teman, hari ini adalah day 2 Job Fair dan gelar karya di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Nah teman-teman, schedule kita hari ini adalah kita bakalan jalan-jalan keliling ke stand-stand yang sudah siap memeriahkan Job Fair dan gelar karya hari ini teman-teman. Yuk ikuti keseruannya, let's check it out. Halo, permisi Kak. Nah kakak, kita mau wawancara terkait stand Telkomsel nih kak. Kak boleh tahu di Telkomsel itu menawarkan produk apa saja sih kak? Untuk Telkomsel itu kita tawarkan pasti ada perdana biasa sama perdana internet, terus penukaran poin, terus pulsa paket data, paket telepon, terus ada juga di sini paket perpanjang masa aktif kartu. Untuk itu banyak sih kak. Oh ya baik kak. Nah kakak udah ikut Job Fair ini udah dari kemarin atau baru hari ini kak? Dari kemarin. Oh iya. Sekarang yang terkumpul sudah 33 lamaran. Wah banyak juga ya kak. Oke, wawancaranya seperti saja kak. Terima kasih. Kami akan lanjut ke stand selanjutnya. Makasih kak. Permisi. Ayo teman-teman kita ikut ke stand selanjutnya. Makasih kak. Kak, saya mau nanya ini dari mana ya kak? Dari PT Salawati Motorindo. Oh ya kak. Nah untuk background PT Salawati Motor ini apa sih kak? Lebih berkecimpung di jasa rental sama kontraktor. Oh ya kak, untuk di PT Salawati ini biasanya menawarkan produk atau jasa apa kak? Kalau biasa kita supplier item-item spare part mobil dari yang kecil LV sampai alat berat sampai mobil yang besar juga. Oh iya kak, total yang terkumpul loker atau dokumen yang dimasukkan sudah berapa kak? Kalau mungkin untuk sekarang belum ada yang minat ya, karena mungkin belum arah rananya kita punya bagian. Sekarang masih satu saja. Baik, terima kasih kak. Nah teman-teman, untuk yang berminat masuki perekrutan dari PT Salawati boleh masukin dokumen yang sudah disiapkannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke stand selanjutnya. Halo teman-teman. Nah ini dari stand mana nih teman-teman? Kita stand dari P5 karya daur ulang dari adik kelas 10 sama kelas 11 dan semua jurusan. Ini hasil dari karya mereka. Oke, boleh dilihatin dong teman-teman. Ini ada produk apa saja sih yang dipamerkan dan dipajang di sini teman-teman? Jadi produk ini terbuat dari bahan-bahan bekas yang bisa didaur ulang oleh adik-adik kelas 10 dan 11 dari semua jurusan. Ini adalah salah satunya. Boleh dilihat. Dan di sini ada harganya. Sangat cantik. Nah oke teman-teman, jadi di stand TKJ ini menawarkan karya produk P5 dari bahan daur ulang. Jadi teman-teman yang berminat boleh mengunjungi stand TKJ ini ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Oke guys, kita kembali untuk melanjutkan ke stand berikutnya. Ayo ikut aku. Halo, permisi kak. Boleh tahu kak ini stand mana kak? Ya, kita dari Alfamart. Oh ya, untuk Alfamart ini ya, seperti yang kita tahu ya teman-teman, di Alfamart ini menawarkan produk-produk entah itu makanan, cemilan, dan sebagainya teman-teman. Nah untuk Alfamart ini apakah membuka loker kak? Iya betul sekali. Kita saat ini sedang membuka loker ya. Terkhusus lagi kita diundang di sini dari SMK dan saat ini kita terbuka untuk umum. Bukan cuma hanya untuk anak sekolah SMK saja, tapi dari luar SMK juga kita terima. Nah kak, saya mau tanya nih, untuk kriteria perekrutan karyawan atau member di Alfamart seperti apa kak? Oke, untuk perekrutan karyawan tersendiri ada kriteria khusus. Yang pertama batas usia ya. Usia minimalnya 18 tahun dan usia maksimalnya 25 tahun. Dan ada juga kriteria khusus untuk tinggi badan. Kalau laki-laki, tinggi badan minimalnya itu 160 cm. Dan untuk perempuan 150 cm gitu. Dan satu lagi, belum menikah secara adat dan agama gitu. Baik kak, terima kasih. Nah teman-teman yang berminat boleh masukin nih dokumen dan lamarannya di Alfamart. Karena saat ini Alfamart sudah membuka loker untuk alumni maupun umum dengan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi. Oke teman-teman, kita lanjut ke stand berikutnya. Halo teman-teman, boleh tahu ini stand dari mana nih? Dari biologi perkembangan. Oke,
briket dari arang tempurung yang diolah menjadi seperti ini. Oke teman-teman, boleh dijelaskan secara singkat saja bagaimana pembuatan briket dari tempurung ini dan berapa harga yang dijualkan? Briket ini terbuat dari tempurung yang dibakar terus dihaluskan seperti ini, lalu dicampur menggunakan tapioka dan dicetak menggunakan alat cetak. Ya, Harganya per pak ini 5.000. Jadi kita juga sebenarnya sediakan ada yang 1 kilo dalam bentuk besar, tapi itu tergantung dari orang yang pesan. Jadi untuk sekarang kita sediakannya per pak begini 5.000 aja. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang datang ke Job Fair dan Gerkaya SMK Negeri 1 boleh nih berkunjung ke stand dari Geologi Pertambangan yang menjual briket dan produk-produk lainnya dengan harga yang terjangkau tentunya. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan lanjut ke stand berikutnya. Ayo ikut aku. Demikian. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di stand teknik perminyakan. Ayo kita intip ada apa aja sih di stand teknik perminyakan. Halo teman-teman. Nah, ini kan stand teknik perminyakan nih. Saya mau bertanya, sebenarnya fokusnya teknik perminyakan ini di mana sih teman-teman? Nah, di sini kan jurusan kita itu adalah teknik produksi minyak dan gas. Di sini kita melakukan pengambilan minyak dari bawah dasar sumur naik ke atas permukaan. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menaikkan fluida itu, ada artificial lift dan ada natural flow dan artificial lift. Nah, natural flow itu pengangkatan secara alami dan artificial lift adalah pengangkatan secara buatan. Nah, buatan itu kita ada peralatannya yaitu SRP, Sakerot Pump, ada ESP, Electric Sakerot Pump, dan Electric Submersible Pump, dan yang terakhir yaitu gas lift. Nah, kita pengambilan minyak ini kita ada di darat dan juga ada di laut. Nah, ya nanti akan kita jelaskan lebih detailnya. Oke, baik teman-teman. Nah, di stand teknik perminyakan ini menawarkan produk apa sih teman-teman? Wash Care Oil atau sabun ramah lingkungan. Oke, komposisi dari Wash Care Oil ini apa sih dan komposisinya serta kegunaannya? Jadi komposisinya bahan utama pembuatannya yaitu limbah minyak jelata atau limbah yang sudah digunakan atau digoreng. Kemudian ada arang, NaOH atau soda api, dan air oksidasi. Air oksidasi adalah air campuran dari daun serai dan daun pandan. Kemudian ada French oil atau pewangi dan pewarna. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya agak salfok nih sama alat-alatnya. Kita boleh nggak sih keliling untuk mengetahui alat-alat apa saja sih? Ya boleh, mari silakan masuk. Oke teman-teman, jadi ayo ikuti keseruannya dalam stand teknik perminyakan. Nah teman-teman, boleh dijelaskan nggak nih ini alat apa dan apa saja kegunaannya? Jadi ini adalah block station. Block station berfungsi sebagai tempat pemisahan fluida. Contohnya seperti minyak, air, dan gas dari sumur-sumur minyak pada suatu lapangan. Nah, terus kemudian fluida-fluida tersebut dipisahkan sesuai kebutuhannya. Oke, di sini saya lihat nih banyak banget alat-alatnya. Boleh dijelaskan nggak sih secara singkat ada apa-apa saja nih alatnya nih? Yang di depan itu ada SRP, Sakerot Pump atau pompa angguk. Terus di sana yang warna merah itu ada Exmas 3. Ini ada separator, ini wash tank, ini store tank, ini ada shipping tank. Itu di sana ada gas boot, gas scrubber, dan flare stack. Nah, di sini juga ada wash kit. Jadi intinya dock station atau gathering station ini untuk memisahkan fluida, minyak, air, dan gas. Oke, teman-teman, di sini saya juga agak salfok ya sama alat yang satu ini. Ini apa sih, boleh dijelaskan nggak? Ini adalah lapisan di bawah permukaan. Jadi yang warna merah di sini itu adalah gas, yang warna hitam di sini adalah minyak, dan yang warna biru ini adalah air. Oke, jadi ini ilustrasi dari lapisan permukaan tanah ya teman-teman. Nah, kemudian kita berlanjut ke sebelah sini. Boleh jelaskan nggak nih, ini apa nih? Nah, kalau yang di sini ini adalah miniatur-miniaturnya ya. Ini ada Exmas 3 yang tadi sudah dijelaskan di block station tadi. Nah, di sini ada tangki, ini ada miniatur SRP atau Sakerot Pump. Nah, ini juga ada miniatur dari rig yang di offshore.
ini juga SRP, dan ini ada separator. Oke, jadi ini miniaturnya sangat lengkap ya teman-teman. Kemudian di sini ada minyak-minyak nih. Kita tanya nggak sih ini minyak-minyak apa nih? Nah, ini adalah crude oil. Jadi kalian bisa lihat di sini, ya ini berbeda-beda. Nah, kalau yang warnanya sudah kental seperti ini tandanya sudah dipisahkan. Sedangkan yang ini belum dipisahkan. Nah, kalau yang ini adalah demulsifier untuk memisahkan emulsi. Jadi ini crude oilnya ada banyak dari beberapa sumur lapangan. Ini dari Klamono. Oke teman-teman, jadi masih ada satu alat yang harus kita tahu nih. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, boleh dijelasin nggak nih ini alat apa dan apa kegunaannya? Nah, untuk alat yang ada di samping saya ini namanya itu alat rig offshore. Nah, mungkin bagi yang belum tahu apa itu rig offshore, rig offshore ini merupakan sebuah perangkat alat yang digunakan untuk pengeboran, eksplorasi, sama pengolahan sumber daya alam. Contohnya itu seperti minyak bumi dan gas alam. Nah, setelah beberapa kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi, hasil olahannya itu akan dikirimkan ke block station atau stasiun pengukur, lalu kemudian akan diolah oleh mereka. Oke, boleh dijelasin nggak nih ada apa-apa saja nih bagiannya dalam alat rig offshore ini? Nah, kita mulai dari bawah. Di bawah ini ada 4 beton pilar yang berfungsi sebagai untuk menahan suatu bangunan rig ini. Nah, kita masuk ke bagian yang di tengah, yaitu di mana ini adalah mes berfungsi sebagai tempat tinggal para pekerja yang berada di offshore atau di rig ini. Nah, kita naik ke atas lagi. Nah, di sini ada rak pipa. Rak pipa ini berfungsi sebagai tempat untuk pipa bisa sebagai rak pipa agar pipa itu tidak berantakan. Nah, kemudian di ujung sana ada mes atau gudang tempat peralatan produksi atau di atas rig. Nah, dan di sini juga ada rig. Rig ini berfungsi sebagai tempat di mana pengeboran atau pengangkatan fluida dari dasar sumur ke atas permukaan. Nah, di sini juga ada helikopter atau tempat tandasnya helikopter. Nah, landasan helikopter ini berfungsi sebagai alat transportasi petugas di atas rig ini. Nah, di samping sana juga ada derek crane yang berfungsi sebagai pengangkat alat-alat berat atau barang-barang yang di atas rig ini. Oke teman-teman, jadi kita udah tahu nih kan detail dari alat ini. Nah, masih ada satu lagi, yakni di sini kita bisa melihat dari teman-teman dari teknik perminyakan ini memiliki 2 baju yang berbeda. Ayo kita cari tahu perbedaannya teman-teman. Nah, teman-teman boleh dijelasin nggak sih apa sih bedanya baju yang warna merah marun ini dan baju yang berwarna orange ini? Oke, baik. Jadi kalian bisa lihat di sini terdapat 2 baju yang berbeda. Yang pertama di sini ada wear pack. Wear pack ini dipakai di saat turun lapangan ya. Jadi dilengkapi dengan helmet atau helm safety dan dilengkapi dengan sepatu safety. Dan di sini juga yang baju berwarna merah marun ini adalah baju rumpun yang biasa digunakan tidak di lapangan atau juga biasa kita pakai pada hari Rabu di sekolah. Dilengkapi dengan helm safety dan juga sepatu safety. Oke teman-teman, jadi kita nih udah tahu nih dari hasil stand teknik perminyakan ini banyak sekali. Jadi untuk teman-teman yang hadir di Job Fair dan Garkali hari ini, jangan lupa datang ke stand teknik perminyakan untuk mengetahui banyak sekali alat-alat unik dan baju-baju yang unik. Oke teman-teman, kita lanjut ke stand berikutnya. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah ada di stand DKV. Ayo kita cari tahu ada apa aja sih di stand DKV ini. Permisi Pak Guru, kita akan mewawancari Bapak terkait hal-hal yang ada dalam stand DKV ini. Bapak boleh dijelaskan nggak sih fokus dari kompetensi DKV ini apa sih Bapak? Untuk DKV sendiri itu kami berfokus pada desain grafis, habis itu UX design, kemudian yang ada di sini kami bisa fotografer juga, videografer juga. Jadi untuk yang kami tampilkan di sini ini sebenarnya ada kamera untuk display hasil karya teman-teman, tapi kali ini sudah ditutup. Kemudian kami juga ada metaverse, program metaverse, di mana metaverse ini kami gunakan untuk memperkenalkan dunia game. Kita bisa bermain game, pembelajaran menggunakan metaverse. Kemudian di sini kami juga bisa mendesain, melakukan desain,
kami menjual stiker juga dan menyediakan dokumentasi. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang berminat untuk main game boleh nih mengunjungi stand dari DKV ini. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke stand berikutnya. Ayo ikut aku. Nah teman-teman, kita ke stand berikutnya yakni stand Maxim. Nah teman-teman pasti udah nggak asing kan sama stand Maxim ini. Oke, untuk mengetahui info selanjutnya kita bakal wawancarai Bapak di stand Maxim ini. Ayo teman-teman. Permisi Bapak. Bapak, kita mau mewawancarai terkait Maxim ini. Bapak boleh tahu Maxim ini sebenarnya berfokusnya kemana sih Pak? Kalau aplikasi kita namanya adalah aplikasi Maxim Transportasi Online. Jadi dari nama aplikasinya saja kita sudah dapat mengetahui bahwa fokusnya kita adalah transportasi online yang bisa di-download melalui App Store maupun Play Store. Oke Pak, jadi untuk boleh tahu nggak sih keuntungan dari kita siswa-siswi untuk menggunakan layanan Maxim ini apa sih Pak? Keuntungan bagi teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Sorong adalah aplikasi ini terkenal dengan harga yang hemat. Jadi tidak merobek kantong adik-adik SMK Negeri 1 Kota Sorong ini. Jadi kemudian kita punya jangkauan layanan yang luas yang bisa menjangkau dari arah SP sampai ke arah tempat wisata Taman Tanjung Kasuari. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang bingung nih nggak punya kendaraan atau nggak punya transportasi lain, boleh nih menggunakan jasa layanan Maxim yang hemat di kantong, khususnya di kantong pelajar. Oke, kita lanjut ke stand berikutnya. Ayo teman-teman. Nah teman-teman, stand ini adalah stand yang bergerak di bagian makanan nih teman-teman. Ini ada stand OSIS dan stand UMKM. Kita akan langsung ke stand berikutnya ya. Permisi Kak, kita mau nanya ini di sini jualan apa aja nih Kak? Kita di sini dari Krabby Burger, kita ada jual kebab sama burger Kak. Oke Kak, untuk harganya sendiri start dari harga berapa Kak? Kita dari harga 23.000 sampai 25.000 untuk burger, kalau dari kebab dari 27.000 sampai 31. Oke Kak, Kak boleh tahu nggak sih kalau misalnya kita lagi nggak di tempat nih, apakah ini bisa kita order via online atau gimana Kak? Boleh Kak, kita ada via Grab sama Gojek Kak. Nah teman-teman udah tahu kan di sini ada Krabby Patty dan kebab yang bisa teman-teman order via Grab dan Gojek. Jadi jika teman-teman berminat boleh nih, boleh delivery ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke stand berikutnya. Nah teman-teman, ini adalah stand OSIS. Kita bakalan mengetahui nih apa aja sih yang dijual di stand OSIS ini. Ayo, permisi Bu. Ibu, kita mau bertanya nih Bu, ini stand OSIS ini jualannya apa saja sih Bu produknya? Ya macam-macam, ini ada es cincau, ada peye, ada es sirup, ada basreng, ada crispy, ada kacang, ada air juga, ada crispy singkong. Ya. Oke Bu, untuk harganya sendiri di sini start dari harga berapa Bu? Sampai harga berapa? Variasi rata-rata ada yang 5.000, kalau misalnya air gelas berarti 1.000, ada yang 10.000 untuk es cincau, kemudian cheese roll itu 15, basreng ada yang 10.000, ada yang 5.000, ya untuk es sirup 5.000. Oke, terima kasih Bu. Nah teman-teman, di stand OSIS ini banyak sekali menjual beraneka ragam makanan dan cemilan. So jadi teman-teman yang datang di job fair dan gelar karya hari ini, jangan lupa mampir ke stand OSIS ya teman-teman. Kita lanjut ke stand berikutnya. Isi Kak. Kak, boleh tahu nggak sih di sini Kakak nawarin produk apa aja nih Kak? Di sini kita menawarin produk ini, Mas. Di sini ada kafe dan ada non kopinya juga kita. Dan kita ready-nya cuma kafe dan non kafe. Oke teman-teman, jadi di sini nih adalah stand dari kopi atau drink yang biasa teman-teman minum nih. Jadi teman-teman kalau berminat dan merasa haus nih, apalagi lagi siang-siang seperti ini nih, boleh nih berkunjung di stand ini untuk minum minuman yang segar dan menyehatkan. Oke, kita lanjut ke stand berikutnya. Nah teman-teman,
industri dan dunia usaha nih. Oke, kita di stand pertama ini adalah stand dari BRI. Untuk mengetahui informasinya, stay tune. Permisi Kak. Kak, boleh tahu Kak ini stand dari mana Kak? Dari BRI. Oke Kak, jadi di BRI ini berfokusnya kemana dan tujuannya atau konsumennya ini biasa siapa Kak? Baik, kalau BRI ini kita buka stand di sini sebenarnya khususnya buat membuka rekening baru. Kita bisa bukakan secara online dan registrasi Brimo, aplikasi Brimo. Ini tidak dikhususkan untuk siapa, semua masyarakat bisa. Yang sudah punya rekening kita registrasikan Brimo, atau yang belum punya rekening kita buatkan rekening baru. Kak, apakah kalau kita membuka rekening atau Brimo baru ini, apakah dikenakan biaya atau gimana nih Kak? Nggak ada biaya. Kalau untuk registrasi Brimo nggak ada biaya, kecuali membuka rekening baru ada setoran awalnya, bisa di 100.000 untuk rekening Simpedes dan rekening pertama 250.000. Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, teman-teman yang ingin membuka rekening baru atau membuat Brimo baru, boleh nih berkunjung di stand BRI ini teman-teman. Tentunya nggak dikenain biaya dong. Nah, kita lanjut ke stand berikutnya, yaitu ada stand dari RS Pertamina teman-teman. Nah, di Job Fair dan Gelar Karya ini teman-teman juga bukan hanya bisa menikmati bensin nih, jadi kita juga bisa cek kesehatan. Untuk info lebih jelasnya, ayo kita intip. Permisi Kak. Kak, ini kan stand dari RS Pertamina nih Kak. Nah, boleh tahu nggak sih Kak di sini nawarin jasa apa aja nih Kak? Untuk kita ada jasa tensi, pemeriksaan gula darah, asam urat dan juga kolesterol. Dan juga kita menerima konsultasi kesehatan juga. Itu aja sih. Kak, nah Bapak boleh tahu nggak sih kalau di sini mau tensi atau cek golongan darah itu apakah ada dikenakan biaya atau gimana nih Pak? Untuk tensi sendiri kita gratis. Tapi kalau mau cek untuk kolesterol, asam urat dan juga cek gula darah itu akan dikenakan biaya, paketnya itu 100.000. Jadi 3 pemeriksaan itu hanya bayar 100.000 saja. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, buat teman-teman yang berada di Job Fair dan Gelar Karya hari ini yang ingin memeriksakan kesehatan, boleh nih mengunjungi stand dari RS Pertamina ini. Oke, selanjutnya kita akan ke stand berikutnya. Ayo ikut. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di stand Astra Motor. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, ayo kita wawancari kakaknya ya. Permisi, Kak. Ya. Kak, boleh tahu ini kan dari stand Astra Motor. Ini alamatnya di mana ya, Kak? Alamatnya di Jalan Baru. Oke, Kak. Jadi di Astra Motor ini menawarkan produk apa aja sih, Kak? Khususnya untuk motor Honda. Dan di sini kita ada punya motornya sendiri, motor Beat Street warna hitam. Dan hari ini juga kita ada punya untuk bengkel untuk servis motor Honda. Ada yang bisa ganti oli dan yang lain-lainnya bisa juga tentang terkait motor Honda. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, Kak. Nah, teman-teman yang punya motor Honda boleh nih jika ingin servis boleh nih datang ke stand Astra Motor. Oke, setelah ini kita akan mengunjungi stand berikutnya. Ayo ikut aku. Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di salah satu stand yang menawarkan produk motor nih. Nah, penasaran gak sih sama stand ini? Yuk kita intip. Permisi, Kak. Kakak boleh tahu ini stand dari mana nih, Kak? Dari Hasrat Abadi. Untuk Hasrat Abadi sendiri beralamat di mana, Kak? Di Kilo 9 Jalan Basuki Rahmat. Oke, Kak. Nah, di stand ini menawarkan produk apa aja sih, Kak? Produk untuk kita menjual motor aja. Oh, ini boleh tahu ini motor apa nih, Kak, dan apa saja spesifikasinya, Kak? Ini Villano, ini Vasio. Kalau ini sudah teknologi hybrid itu. Jadi dia sudah berbeda dengan yang masih pakai kayak injeksi itu. Jadi kalau hybrid itu dia sudah kayak pakai 2 tenaga begitu. Itu terus irit bensin. Karena sekarang kan bensin semakin mahal nih. Jadi dari inovasi Yamaha pakai tenaga hybrid biar lebih irit gitu.
Oke Kak, saya dengar-dengar nih Kak, PT Hasrat Abadi ini lagi buka loker nih Kak. Apakah benar Kak? Iya, betul. Nah untuk loker sendiri, apa saja sih Kak kriteria untuk masuk di PT Hasrat Abadi ini Kak? Minimal SMA lah, SMA sudah lulus sekolah. Biar yang belum berpengalaman bisa dikasih masuk gitu. KTP, ijazah, saman itu aja sih, langsung bisa dikasih masuk di Kilo 9 atau di Toyota yang di depan Tio Group. Oke Kak, nah Kak di sini kita lihat nih ada bengkel. Apakah ini bengkel dari Hasrat Abadi sendiri Kak? Iya, betul. Nah, di sini ada nawarin apa aja nih, Kak? Ada servis gratis. Gratis jasa sih kalau olinya di tangan pembeli. Oke, terima kasih, Kak. Nah, teman-teman, di sini ada lagi nih stand untuk yang ingin servis motor nih, boleh nih datang ke stand di Hasrat Abadi nih. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke stand selanjutnya. Ini ada suatu produk nih yang sangat wow. Oke, boleh ikut aku nih. Ayo teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah sampai nih di stand yang menawarkan produk sebesar ini. Penasaran gak sih sama spesifikasinya? Oke, ayo kita tanya di ownernya, teman-teman. Permisi, Kak. Kak, boleh tahu ini dari stand mana nih, Kak? Dari Hasrat Abadi Toyota. Oh iya, jadi ini sama ya Kak seperti yang di sebelah. Oh iya. Kak, boleh tahu nggak sih produk apa nih yang ditawarin nih? Nah, kalau kita jualan otomotif, jadi otomatisnya pasti kita jualan kendaraan. Untuk kendaraan boleh di request juga sesuai selera customer gitu. Kak, boleh dijelaskan nggak sih tentang ini mobil apa nih, terus spesifikasinya? Kalau ini mobil Toyota Yaris Cross keluaran yang terbaru. Dia udah hybrid juga, semi listrik. Jadi untuk penggunaan bahan bakarnya hemat. Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk mengambil mobil keluaran terbaru nih, boleh datang di Job Fair dan Gelar Karya SMK Negeri 1, khususnya di stand Toyota ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke stand P5 dari adik-adik kelas 10 yang sudah jualan makanan khas tradisional di Kota Sorong ini. Oke, ayo ikut aku. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada nih di stand P5 dari adik-adik kelas 10. Kita bisa lihat nih, rame banget dong. Nah karena udah jam makan siang, boleh nih kita berkunjung ke stand P5 ini dan untuk melihat apa aja sih yang mereka jual. Oke, ayo ikut aku teman-teman. Permisi Pak Guru. Bapak boleh tahu ini dari stand kelas berapa nih Pak? Dari kelas 11 AKL 2. Nah Bapak di stand ini kita lihat jualannya udah banyak yang laku ya. Oh iya, boleh tahu nggak sih Bapak tadi ini jualan apa saja Pak? Jual es pisang hijau, gado-gado, sama suami gulat dengan suami biasa dengan ikan bakar. Tapi udah habis ya Bapak? Iya. Wah, berarti laku keras nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih ada satu menu, jadi yang berminat boleh datang di stand 11 AKL 2 ini. Oke, kita lanjut ke stand berikutnya. Halo teman-teman. Nah, boleh minta waktunya sebentar nggak nih buat wawancara? Nah, boleh tahu ini stand dari kelas berapa nih? Stand dari kelas 11 ini. Stand kelas 11 MPLB 2. Oke, di stand teman-teman nih ada jualan apa aja nih? Kita ada makanan Nusantara. Makanan Nusantara itu kita buat makanan rendang khas Minangkabau, Sumatera Utara. Untuk Sumatera Barat. Star price-nya nih berapa nih harganya nih? Dari harga 20 sampai 25. Oke, tapi di sini sudah banyak yang kosong nih teman-teman. Berarti udah banyak yang laku nih. Nah, tapi masih ada satu menu yaitu rendang. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berminat makanan rendang boleh nih datang di stand ini. Oke, kita lanjut ke stand berikutnya. Boleh tahu ini stand dari kelas berapa? Kelas 11 AKL 4. Nah, di 11 AKL 4 ini ada jualan apa aja nih? Ada kue lamet, keladi tumbuk, sama es cincau.
Wah teman-teman, jadi jualan di stand ini identik banget nih sama makanan khas dari daerah Papua ini. Nah, boleh tahu nggak sih harganya berapaan nih? Kalau satu paket itu 40. Kalau macam es cincau yang di botol tuh 10.000, dalam ini 5.000. Oke teman-teman, jadi harganya cukup terjangkau ya. Jadi untuk teman-teman yang berminat boleh nih datang di stand ini. Nah, selanjutnya kita ke stand sebelahnya. Ayo. Permisi teman-teman. Boleh minta waktunya sebentar gak nih buat wawancara? Nah, boleh tahu nggak sih ini dari stand kelas berapa nih? Kelas 11 AKL 3. Nah, di stand 11 AKL 3 ini ada jualan apa nih? Kita di sini jualan telepon, terus apa tadi? Nasi pulut sama pisang hijau. Oh, tapi kita bisa lihat nih di sini tinggal klepon nih teman-teman. Boleh tahu nggak sih klepon ini harganya berapa nih? Teleponnya kalau sekarang 15.000 dapat 2 porsi. Cuma kalau dari awalnya 10.000 1 porsi. Oke teman-teman, karena menunya tinggal 1 jadi diobral. Boleh nih yang berminat boleh datang di stand 11 AKL 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke stand berikutnya. Waduh, rame banget. Permisi teman-teman. Boleh minta waktunya sebentar nggak nih buat wawancara? Boleh tahu ini stand dari kelas berapa? Kelas 11 sampai 21. Di stand ini jualan apa aja nih teman-teman? Keladi tumbuk sama ikan, terus sama sayur dengan sayur saga-saga sih kan? Oh iya, jadi ini harganya dari berapaan nih? Dari 35 sampai 50. Ada 15 juga. Apaan tuh yang 15? Kalau yang 15 tuh keladi tumbuk, tapi tidak pakai lauk. Nah teman-teman, jadi di sini ada keladi tumbuk dan ikan bakar. Ini tuh identik banget dengan makanan khas dari Papua. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk merasakan makanan khas Papua, boleh nih datang ke stand ini. Selanjutnya kita ke stand berikutnya. Ayo. Permisi teman-teman. Boleh minta waktunya sebentar nggak nih buat wawancara? Nah, boleh tahu nggak sih ini stand kelas berapa nih? Kelas 11 DKV 2. Oh, ini standnya kelas 11 DKV 2. Ini jualan apa aja nih? Es kelapa muda dan es apa? Marjan. Nah, es ini harga berapaan, teman-teman? Satu ini 8.000. Jadi teman-teman, ini di sini khusus stand ini menjual berbagai macam es. Nah, kalau siang-siang seperti ini, kalau dahaga boleh nih, boleh banget berkunjung di stand ini untuk merasakan es gula merah dan es marjan. Oke teman-teman, kita lanjut ke stand berikutnya yuk. Boleh tahu ini stand dari kelas berapa nih? Dari kelas 11 TP2. Nah, di 11 TP2 ini jualan apa aja sih? Ada nasi uduk, ada keladi tumbuk, sama ada es cincau, tapi es cincaunya sudah habis. Wah, jadi kebanyakan di stand-stand di sini teman-teman udah laku keras nih, karena ini udah jam makan siang juga udah lewat, tapi masih ada beberapa menu yang tersisa nih. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk makan siang, boleh datang ke stand di 11 TP2 ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke stand berikutnya. Wow, stand ini cukup ramai ya teman-teman. Jadi kita buruan tanya aja nih. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di ujung stand dari P5 adik-adik kelas 11. Nah, jadi di sini tuh masih ada beberapa makanan yang tersisa. Jadi untuk teman-teman yang hadir di Job Fair dan gelar karya di SMK Negeri 1 Kota Sorong hari ini, boleh nih berkunjung di stand P5 adik-adik kelas 11 karena menjual berbagai macam makanan khas Nusantara dengan harga yang bervariasi. Oke, segitu dulu perjalanan kita hari ini. Kita bakalan melihat kembali pensi dan acara gelar karya di SMK Negeri 1 hari ini. So, stay tune. Nah, teman-teman, jadi seperti yang bisa kita lihat di belakang ini, kita sedang menyaksikan tari Mapa Dendang dari Sulawesi Selatan. Seperti baju yang sudah saya pakai ini juga baju daerah dari daerah Sulawesi Selatan, khususnya baju daerah Bugis. Nah, teman-teman boleh menyaksikan penampilan ini. Setelah ini kita akan mewawancari salah satu membernya untuk mengetahui asal muasal dari tarian ini. Silakan menonton.
Tarima Padendang tadi. Nah, boleh tahu nama dan kelasnya siapa? Nama saya Nura Hasan dari kelas 10 TJKT 2. Oke, boleh dijelaskan nggak nih sedikit tentang sejarah dari Tarima Padendang tadi? Tarima Padendang adalah tari yang tadi kami bawakan. Tarima Padendang berasal dari Sulawesi Selatan yang berarti rasa syukur kepada Tuhan asal hasil panen yang masyarakat dapatkan. Dan yang saya gunakan baju bodoh dan aksesorisnya ada bando, kalung, dan aksesoris tambahan adalah kipas. Nah, oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi hari ini kita matching nih teman-teman untuk baju dari Sulawesi Selatan, yakni baju bodoh. Nah, setelah ini kita masih akan menyaksikan banyak sekali penampilan-penampilan dari adik-adik kelas 10 dengan pensi yang ada. Oke, jadi tetap stay di sini untuk hasil videonya. Bye-bye, terima kasih. Nah, saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 1 Kota Sorong terkait penutupan job fair dan gelar karya hari ini teman-teman. Nah, saat ini saya sudah bersama Bapak Yakobus Husim, Esos MKD selaku Ketua Komite SMK Negeri 1 Kota Sorong. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya bagaimana respon dan tanggapan Bapak terkait penyelenggaraan job fair dan gelar karya di SMK Negeri 1 ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Selaku orang tua, kami beri support yang sangat positif sekali. Karena apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diperlihatkan oleh pihak sekolah kepada kami selaku orang tua, bahwa bukan hanya teori di kelas, tapi mereka belajar di kelas dan nanti langsung diaplikasikan itu dalam kegiatan yang dilakukan. Dan bukan hanya itu, hal yang luar biasa adalah mengajak semua dunia usaha hadir di sini untuk menyampaikan apa yang akan mereka kerjakan, apa yang sudah dan akan depan kerjakan. Dan anak-anak kami semua sudah buka mata, telinga, mendengar, mengikuti dengan baik. Bukan hanya sementara belajar untuk masa depan, tapi mereka yang kakak-kakak yang sudah alumni. Itu luar biasa. Saya selaku orang tua, kami respon positif sekali. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi teman-teman, kita mendapatkan respon positif dari job fair dan gelar karya hari ini. So, kita masih ada beberapa wawancara dan penutupan job fair dan gelar karya hari ini. Jadi stay tune. Halo teman-teman, nah saat ini saya sudah bersama Kak Reta selaku pendamping SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Kota Sorong. Mohon izin kakak, bagaimana respon dan tanggapan kakak terkait penyelenggaraan job fair dan gelar karya selama 2 hari ini Kak? Ya, untuk penyelenggaraannya sangat luar biasa ya, euforia teman-teman anak-anak SMK ini cukup semangat sekali ikut gelar karyanya, apalagi gelar karyanya terkait budaya. Saya rasa ini cukup mengingatkan kembali akan budaya. Terus yang kedua, terkait job fairnya juga sangat bagus, sangat meriah, banyak dudi yang berantusias. Kedepannya harapannya supaya job fair ini terus sustain, diagendakan secara rutin dan semakin banyak dudi yang terlibat sehingga banyak siswa SMK nanti yang terserap. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah teman-teman, sekali lagi kita nih mendapat respon baik dari kakak-kakak maupun pendamping dan seluruh konsumen yang datang di job fair dan gelar karya hari ini. Jadi teman-teman tetap stay di sini karena kita bakalan nonton bagaimana keseruan acara penutupan job fair dan gelar karya di SMK Negeri 1. So, stay tune. Halo teman-teman. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Dina Ishak selaku Ketua Panitia Penyelenggara Job Fair dan Gelar Karya SMK Negeri 1 Kota Sorong. Mohon izin Ibu, bagaimana tanggapan dan respon Ibu terkait penutupan Job Fair dan Gelar Karya SMK Negeri 1 Kota Sorong tahun 2023, Bu? Iya, sebetulnya secara keseluruhan acara ini dari awal sampai penutupan itu berjalan dengan baik. Dan hampir semua kontestan atau peserta job fair itu masih tetap berada dan stay di tempatnya sampai acara penutupan ini dilaksanakan. Ya walaupun acaranya tidak semeriah
pada acara pembukaan, tetapi makna dan hikmatnya tetap terjaga dan dirasakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi teman-teman tetap stay tune karena setelah ini kita akan mendengarkan wawancara respon dan tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Halo teman-teman. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Retno Ekawati MM selaku Kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu terkait penutupan job fair dan gelar karya SMK Negeri 1 Kota Sorong. Mohon izin Ibu, menurut Ibu bagaimana tanggapan dan respon Ibu terkait penutupan job fair dan gelar karya SMK Negeri 1 tahun 2023, Bu? Oke, terima kasih. Untuk kegiatan job fair pada 2 hari dari kemarin sampai hari ini, alhamdulillah acara bisa berlangsung dengan baik. Kemudian ada beberapa perusahaan yang menerima lowongan kerja dari alumni-alumni dari beberapa perusahaan ini. Ada kurang lebih pelamar 89 orang yang melamar pada perusahaan-perusahaan antara lain tadi Telkomsel, Alfamart, kemudian Hasrat Abadi, Astra Motor, Queen Papua. Jadi itu kurang lebih siswa atau alumni yang mencoba untuk melamar pada lowongan-lowongan yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, mungkin kedepannya nanti kalau kita mengadakan job fair lagi akan lebih banyak lagi lowongan pekerjaan yang bisa diambil oleh alumni SMK Negeri 1 Sorong. Dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi para alumni dan bagi siswa yang sekarang duduk di kelas 10, 11 maupun 12. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah teman-teman, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan job fair dan gelar karya SMK Negeri 1 tahun 2023. Semoga dengan hadirnya job fair dan gelar karya ini bisa bermanfaat bagi seluruh pihak. Saya juga mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja. Job fair dan gelar karya SMK Negeri 1 2023 sukses.